Nah, karena jadi gini, dulu itu ada almarhum sahabat papa. Dia itu seneng banget pakai baju yang mirip banget sama yang kamu pakai sekarang nih. Oh ya, ini juga punya almarhum ayah temanku sih. Oh, mungkin aja di zaman itu baju ini lagi ngetren kali ya, Pak. Jadi baik yang punya. Oh iya, mungkin aja. Seandainya ayahku nggak membunuh ayah Yasmin, Yasmin nggak perlu menderita kayak sekarang. Rom, jadi papa ngajak kamu sini. Papa mau ngomongin kerjaan sama kamu. Iya, soal rumah sakit. Oh, no. Bukan. Papa akan punya proyek yang sangat besar. Besok itu, Papa akan meeting sama kliennya di kantor pusat Cakradinata. Papa maunya sih kamu hadir ke sana dan bantu handle proyek itu ya. Em, aku ini kan dokter, Pak. Itu sama sekali bukan bidang aku. Enggak juga lah. Kamu itu cerdas, kamu itu pinter. Papa yakin semua pekerjaan yang kamu jalanin pasti akan berjalan dengan baik. Buktinya apa? Buktinya kamu bisa jalanin manajemen rumah sakit yang sebesar itu. Dan rumah sakit itu sukses, berjalan lancar sampai sekarang. Iya, tapi di situ kan ada Mas Rangga, Pak. Ah, nggak mungkin dong. Berantakan semua kalau dia yang pegang. Kamu tahu nggak? Baru-baru ini perusahaan kita hampir rugi ratusan miliar gara-gara ulah kakak kamu itu. Makanya papa nggak mau ambil risiko. Papa mau besok kamu datang ke kantor dan nggak ada penolakan lagi. Nanti Tiara, sekretaris papa akan siapin semua materi yang bisa kamu susun untuk kamu presentasikan besok. Oke? Ya, oke, Pak. Kamu belum pesen apa-apa. Kita ngomongin kerjaan jadi papa lupa nawarin kamu. Pesen. Iya, Pak. Pesen. Pak, aku mau nanya sesuatu boleh nggak? Boleh dong. Tanya apa? Soal keluarga kandung aku. Aku tahu papa pasti kaget, cuman aku pengen tahu aja. Oh iya. Nggak apa-apa. Papa paham. Papa paham karena pastinya kamu mau tahu siapa keluarga kamu, latar belakang keluarga kamu. Wajar. Tapi papa bener-bener nggak tahu soal itu. Karena dulu nih, mama kamu ngadopsi kamu dari sebuah panti asuhan dan papa sih mikirnya waktu itu ya ngadopsi kamu. Udah itu aja. Rom, kamu inget, papa nggak peduli dari mana kamu berasal. Buat papa, kamu itu tetap anak papa. Dan sampai kapanpun, bukan itu anak papa. Keturunan Cakradinata. Kamu inget itu ya? Iya, Pak. Papa selamanya adalah orang tua aku.
Saya minta tolong Yasmin. Coba kamu pikir ulang lagi. Tolong kamu jangan resign menjadi personal assistant adik saya. Saya tahu sikap adik saya memang sangat menyebalkan. Tapi gimana pun juga, dia masih anak kecil. Dan saya memang sering menegur dia untuk agak bersikap lebih dewasa. Dan gimana pun juga, saya pribadi sangat berhutang budi sama kamu. Kamu sudah menyelamatkan anak saya, dan dengan kamu tetap bekerja menjadi personal assistant adik saya, ataupun menjadi bagian dari keluarga Cakradinata. Jujur saya sangat berterima kasih dan saya sangat bersyukur sama kamu. Jadi sebenarnya gini sih Pak. Saya tuh kerja sama Mbak Lisa tuh semua karena Ibu. Dan sekarang Ibu saya udah nggak ada, jadi sepertinya akan berat sekali kalau saya akan balik kerja bersama Mbak Lisa. Ya, saya mengerti kok. Dan saya juga sama sekali nggak maksa. Karena gimana pun juga keputusan itu semua ada di tangan kamu kok. Terima kasih banyak Pak untuk pengertiannya. Oh iya, ini kebetulan saya bawain vitamin dan juga bubur kesukaan saya. Dan saya juga tahu kalau dalam kondisi yang sedih kayak gini, pasti kamu juga nggak punya selera untuk makan. Tapi kan gimana pun juga, tadi kamu habis udah hujanan. Dan saya nggak mau nanti kamu sampai sakit. Dan kebetulan ini adalah bubur rempah dari restoran langganan saya. Jadi kalau setiap saya sakit, saya selalu makan bubur ini. Dan bubur ini enak banget. Kamu makan ya, supaya kamu nggak sakit nanti. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Saya juga belum bilang terima kasih juga sama Bapak karena Bapak udah menyelamatkan ibu saya. Bapak langsung buru-buru bawa ke rumah sakit. Terima kasih banyak buat bantuannya. Sama-sama Yasmin. Saya nolong ibu kamu memang atas dasar rasa kemanusiaan. Tapi kalau boleh saya tahu kejadiannya seperti apa ya? Oke, jadi saya lagi di jalan. Saya mau ke kantornya klien. Dan waktu dalam perjalanan itu, saya melihat ada sosok perempuan yang jatuh dari jembatan. Tapi Bapak lihat nggak ada orang lain selain ibu saya? Kayak Pak Pras. Enggak. Saya sama sekali nggak ngeliat ada siapapun di sana. Aku nggak mungkin ngomong soal Pak Pras. Aku harus pastiin dulu, termasuk soal Om Yoga dan juga Papa. Aku harus tahu tentang kebenaran di balik ini semua. Dan saya juga minta maaf kalau saya sudah gagal menyelamatkan nyawa ibu kamu. Gak usah minta maaf seperti itu Pak, mungkin memang harus terjadi seperti ini. Saya juga nanya sama Bapak karena saya yakin ibu saya tidak bunuh diri. Pasti ada hal lain.
Maksud kamu gimana? Ya saya yakin ibu saya nggak akan ngelakuin itu. Ibu saya nggak mungkin bunuh diri. Saya tahu persis ibu saya seperti apa. Iya. Saya juga sempat kepikiran kayak gitu. Tapi waktu saya di jembatan itu, saya sama sekali nggak menemukan apa-apa. Yang saya lihat, saya hanya melihat ibu kamu jatuh dari jembatan. Itu aja. Saya juga belum minta maaf juga sama Bapak. Waktu itu ibu saya juga pernah bilang sama Pak Rangga kalau Pak Rangga adalah yang bunuh ayah saya. Kenapa ibu? Ibu kenapa? Bunuh. Bunuh. It's okay, Yasmin. Saya juga nggak masalah kok. Tapi saya juga harus tetap minta maaf. Ini perwakilan. Saya harap Bapak bisa memaafkan ibu saya. Supaya ibu saya juga bisa tenang di atas. Justru yang bikin saya penasaran itu sebenarnya apa yang terjadi sampai akhirnya kondisi ibu kamu tuh kayak gitu. Ya waktu itu kan saya juga udah pernah cerita sama Bapak. Karena ibu saya juga pernah ngeliat ayah saya dibunuh di depan matanya. Itu yang buat ibu jadi tantrum. Ibu jadi nggak bisa ngontrol emosinya dia. Tapi kamu udah coba lapor polisi? Sudah. Sudah berulang-ulang kali. Tapi nggak ada satupun orang yang percaya. Dan ketidakpercayaan orang itulah yang buat ibu jadi seperti ini. Makanya ibu lebih baik ibu pergi dan menghilang. Karena dia nggak pernah percaya sama siapapun. Karena dia takut orang itu ada di sekitar kita dan mencoba untuk bunuh saya ataupun ibu saya. Ya tapi kan nggak bisa selamanya untuk selalu bersembunyi ya. Saya juga harus tetap keluar. Karena saya juga harus bekerja untuk mencari uang untuk ibu saya. Terutama untuk pengobatannya. Di sini kamu nggak punya saudara? Atau mungkin teman dari ibu kamu atau teman dari ayah kamu? Jujur sebenarnya saya nggak tahu apa-apa. Bukannya saya tidak mau mencari tahu. Saya sudah ditinggal ayah saya sejak bayi. Ketika ibu selalu ditanya hal-hal seperti itu, ya ibu selalu tantrum. Ibu selalu bilang kita harus pergi dari sini. Kita harus jauh dari orang-orang. Ibu nggak percaya sama siapapun itu kecuali saya ataupun Mbak Dia. Selain itu, nggak ada. Berarti Yasmin dan ibunya nggak tahu soal papa. Karena mereka takut dibunuh. Jadi selama ini mereka selalu sembunyi.